bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya nih di hari Kamis yang manis 19 Desember 2024. Semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran nih dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Senang rasanya pemirsa, saya Raudloh Rida kembali membersamai pemirsa hari ini tentunya di program Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Nah tentunya pemirsa nih ya, ini kita sudah menyiapkan juga berita-berita yang ter-up-to-date dan teraktual yang akan kita kuliti, yang akan kita bahas secara seru. Langsung saja pemirsa, untuk berita pembuka di pagi hari ini ada berita terkait kasus korupsi dana CSR, BI dan juga OJK. Nah, dilansir dari CNBC Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini tengah melakukan proses penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang ini terafiliasi juga dengan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, terbaru ini pemirsa, KPK melakukan penggeledahan di kantor Bank Indonesia dan ini ya dilaksanakan memang pada Senin malam dan langsung disampaikan diklarifikasi oleh dari KPK juru bicara KPK Tessa Mahardika pada hari Selasa 17 Desember 2024. Nah, penggeledahan juga dikonfirmasi oleh Ramdan Denny Prakoso yang merupakan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Nah, dari pihak Bank Indonesianya sendiri menyatakan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif demi lancarnya proses hukum yang berjalan seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya pemirsa dari kronologinya, memang ini ada modus korupsi dalam kasus ini dengan memberikan contoh dana CSR yang seharusnya ini digunakan semisal ya, harusnya diperuntukkan untuk 100 gitu ya, tapi ternyata yang dicairkan atau yang dilakukan ataupun yang diberikan hanya 50. Jadi 50-nya ini masuk ke kantong pribadi. Nah, ini kan tentunya ya menyalahi aturan yang ada dan ini masuk ke dalam tindakan korupsi. Nah, atas dasar ini pemirsa, KPK saat ini sudah menangkap 2 orang yang dijadikan diduga tersangka namun belum dipublikasikan. Nah, atas dasar berita ini juga akhirnya banyak sekali masyarakat yang menunggu bagaimana pernyataan dari KPK serta juga dari Bank Indonesia. Nah, berikut juga pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia yang menyatakan bahwa memang pihaknya ya akan kooperatif seperti itu. Ya kalau memang ada kejanggalan silakan untuk dilangsungkan pemeriksaan dan tidak akan ada penghalang-halangan yang dilakukan oleh instansi terkait. Nah, memang ya pemirsa, kalau kita melihat bahwa di Indonesia sendiri kasus korupsi ini tentu tidak jarang terjadi ya di aspek-aspek ataupun di tempat-tempat yang memang instansinya pemerintahan atau dinas-dinas yang lainnya ya. Salah satunya tak terkecuali ada di Bank Indonesia. Tapi kan kita belum tahu, nah ya ini masih diusut kembali karena tentunya ini juga merugikan masyarakat apalagi kalau semisal masuk kantong pribadi. Wah, ini jadi edukasi juga untuk kita pemirsa bahwa memang pengetahuan, edukasi mengenai tindak korupsi perlu kita pupuk sedari dini agar memang ketika nanti kita sudah besar ataupun memang kita ketika menjadi generasi yang ada gitu ya di tempat-tempat yang memang bekerja di pemerintahan ataupun hal-hal lainnya gitu ya, ini kita tidak melakukan tindakan korupsi seperti itu. Kita nantikan kelanjutan dari penggeledahan yang dilakukan oleh KPK dan juga ini mengusut terkait korupsi dana CSR. Nah, baik pemirsa.
selanjutnya ini ada berita yang cukup ramai juga berkaitan dengan wacana pilkada yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, jadi ya pemirsa, saat itu ketika Presiden Prabowo Subianto tengah menghadiri satu acara, Prabowo Subianto menyampaikan terkait dengan usulan ataupun wacananya yang menyatakan bahwa pemilihan gubernur ataupun kepala daerah ini ditiadakan secara langsung, namun akan digantikan dipilih lewat DPRD gitu ya. Nah, ternyata ya pemirsa, respon ini ataupun berita tersebut ini menuai banyak sekali respon dari masyarakat. Tentunya ada banyak pihak-pihak yang mendukung juga, namun banyak juga pihak yang tidak mendukung terkait respon tersebut. Salah satunya pemirsa dari beberapa partai, salah satunya juga dari dari PKS, kemudian juga dari Gerindra dan beberapa partai lainnya ini sempat mengklaim bahwa memang usulan tersebut bagus adanya. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi akhirnya ada wacana tersebut? Kan kita tahu ya pemirsa bahwa dana gitu ya dalam melangsungkan pilkada atau pemilu itu tidak sedikit, bahkan menghabiskan puluhan triliun. Nah, pilkada 2024 serentak ini nih ternyata memang menghabiskan sekitar 50 lebih triliun, dan tentunya ini cukup besar gitu kan ya dananya. Nah, maka dari itu nih kenapa akhirnya Pak Prabowo Subianto menyampaikan akan lebih efisien, kemudian juga dananya akan lebih hemat ketika melakukan pilkada itu ditunjuk langsung oleh DPRD. Nah, atas usulan ini pemirsa, akhirnya ya ini ada respon juga dari Partai PDIP yang tidak setuju dengan usulan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga ini kalau kita lihat dari berbagai akademisi, kemudian juga para pengamat yang melihat bahwa ya jika usulan ataupun wacana pemilihan kepala daerah ini ditunjuk langsung oleh DPRD, ini akan mematahkan ataupun ini akan membuat sistem demokrasi Indonesia mundur seperti itu. Wah, ini juga makanya kalau aku lihat sih ya, ini juga perlu ditelaah lagi, perlu ibaratnya dipelajari lagi apakah memang betul atau tidak seperti itu, apakah memang baik atau tidak juga ya pemirsa. Nah, ini juga kalau kita lihat ini kan sebenarnya ya Indonesia merupakan negara yang memang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Harapannya besar sekali rakyat bisa berkontribusi dalam jalannya kepemerintahan. Ya meskipun kita tidak ada di bangku pemerintahan, setidaknya memang kita bantu mengawasi, kemudian juga kita yang memilih. Nah, ini juga beragam respon dari masyarakat. Ada yang menyatakan bahwa kalau semisal gitu ya pemimpin daerah ini dipilih oleh DPRD, sayang rasanya dan sebagai masyarakat tidak akan bisa mengenal lebih dekat. Dalam artian tentunya kita tahu ya bahwa ketika masa kampanye banyak sekali calon-calon kepala daerah yang ibaratnya sangat turun ke masyarakat, kemudian juga memperkenalkan dirinya dengan meyakinkan masyarakat. Nah, ini akhirnya kalau semisal dilangsungkan ditunjuk ya, tidak melalui pemilu langsung yang memang masyarakat yang menunjuk, ini akan mencederai dalam artian hak masyarakat Indonesia menggunakan suaranya seperti itu. Nah, kemudian juga ini kalau semisal dilihat ya pemirsa, berkaitan dengan dana yang boros gitu ya. Sebenarnya ada juga solusi yang bisa dilakukan. Salah satunya gitu kan ya, dengan meminimalisasi tentunya. Dan kita juga tahu bahwa pada dasarnya ini kan salah satu wacana juga dicanangkan agar tidak ada terjadi politik uang. Wah, ngomong-ngomong politik uang ya, tentunya ini kayaknya sudah erat juga kaitannya dengan Indonesia. Namun ya, kalau memang ini menjadi salah satu hal yang menjadikan demokrasi di Indonesia ini harus ditiadakan dalam artian pemilihan kepala daerah harus diwakilkan oleh DPRD, sayang rasanya sebenarnya ada banyak sekali hal-hal ataupun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Belum lagi kita bisa bayangkan mungkin ketika ditunjuk oleh DPRD seperti itu, akhirnya ini bukan based on capacity atau nggak berdasarkan kapasitasnya.
Namun gitu kan, tadi ya ada satu balas budi atau yang lain-lainnya. Nah, ini kan disayangkan sekali ya pemirsa gitu. Kita tidak pernah tahu bagaimana dinamika demokrasi yang akan terjadi, tapi besar harapannya, dan kalau aku sendiri sih berpikir bahwa pemilihan kepala daerah dengan mengikut sertakan masyarakat dalam memilihnya itu masih menjadi wacana yang dan masih menjadi satu hal yang cukup bagus dibanding ini dipilih oleh DPRD. Meskipun ya, ini kita tahu bahwa DPRD Dewan Perwakilan Rakyat, tapi rasa-rasanya ketika suara gitu ya itu tidak bisa diwakilkan, karena kita juga ingin memilih pemimpin daerah yang lebih baik untuk keberlangsungan daerah kita dan tentunya juga untuk kesejahteraan masyarakat. Nah pemirsa, dua berita tadi sudah memanaskan lah ya perjumpaan kita di pagi hari ini, sekaligus membuka. Tentu masih ada berita lain lagi pemirsa, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup,